warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral Qur'an, syahra siyam was syahral qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah salat Isya berjamaah, salat tarawih dan witir yang nanti akan kita laksanakan di Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Awalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ketiga ini kita masih diberikan kesehatan. Bagi saudara kita dan juga yang malam keempat pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut senantiasa membimbing kita semua untuk terus menghabiskan usia yang tidak kita tahu bilangannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, nabi kecintaan orang-orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kami diamanahi satu tajuk, yakni tentang peran Al-Quran dalam menerangi akal. Bahwa kita ketahui di bulan ini, di bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan dengan Al-Quran. Begitupun sebaliknya Al-Quran juga diberkahi di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk tersebut serta pembeda di antara hak yang batil, di antara benar dan salah, di antara hitam dan putih, dan dia adalah pembeda dari semua pertanyaan yang ada dalam benak kita yang kita samar dalam menentukan kebenaran. Ia adalah kitab yang memang diberikan kepada kita semua secara khusus untuk orang-orang beriman dan secara umum kepada seluruh manusia yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu, yakni ia dalam ulumul Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktub fil masahib, yang tercatat tertulis dalam masahib atau lembar-lembar yang secara hakikat kita tidak ketahui bagaimana bentuknya, namun ia dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-manqul bil mutawatir, yang dinukil secara mutawatir, disaksikan oleh ribuan sahabat di sekitar Rasulullah SAW. Maka kita tidak dapati dalam Al-Quran perselisihan. Berbeda dengan hadis yang kita pelajari juga di masjid ini, bagaimana derajatnya bermacam-macam. Berbeda dengan Al-Quran, ia adalah mutawatir secara mutlak. Al-muta'abbad bitilawah, yang dihitung sebagai ibadah dengan hanya membacanya saja atau membaca dan menelaah, apalagi membaca, menelaah dan mengamalkan. Al-mu'jiz walau bisaratin min, dan ia mengandung mukjizat yang besar
walaupun hanya satu surat saja ataupun bahkan satu huruf saja. Ia adalah Al-Quran dalam ta'rif atau definisi ulumul Quran. Kemudian apa posisi dia dalam kehidupan kita? Sebagaimana tadi kami jelaskan, ia adalah hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan, ia adalah petunjuk bagi manusia. Walau dalam suratul Baqarah di awal kita membaca dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dan ia juga adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi secara umum Al-Quran adalah petunjuk bagi siapapun yang ingin mencari petunjuk. Dan Al-Quran juga menjelaskan dirinya sendiri dalam berbagai macam ayat. Misalnya laqad ja'akum mir rabbikum laqad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian dan rahmat. Atau juga kadang ia juga disebut sebagai laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya yang berupa kitab yang jelas. Mubin maknanya adalah jelas, maksudnya tidak samar apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, ia adalah kitab yang mengandung penjelasan, petunjuk bagi kita semua, bisa berupa cahaya yang datang kepada kita untuk menerangi akal dan penjelasan-penjelasan, bisa juga berupa nasihat-nasihat yang ada di dalamnya, atau juga bisa berupa burhan atau bukti-bukti yang Allah paparkan kepada kita dalam Al-Quran. Nah, kemudian akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang kita ketahui bahwa akal adalah komponen penting ketika perintah dan larangan diberikan kepada kita semua. Sebagai seorang mukallaf, maka batal baginya menjadi seorang mukallaf apabila akal tidak ada. Maka kemudian akal ini menjadi penting bagi kita untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita menggunakan akal sebagai akal-akalan ya, dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Akal semata-mata digunakan untuk berpikir, ia menghasilkan kesimpulan yang kemudian bisa kita tetapkan ia adalah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala atau salah. Karena terkadang akal jika tidak dibimbing oleh wahyu tidak akan menemukan kebenaran secara mutlak. Dan manusia ketika lahir, ia adalah seorang makhluk yang tidak memiliki pengetahuan. Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah Subhanahu wa taala ialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dan kalian tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuad wal afidah la'allakum tashkurun, dan kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan serta nurani agar kemudian kalian bersyukur. Bersyukur maksudnya karena dengan tiga komponen tadi, ya, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dan dengan hati, kita bisa mengenali sesuatu. Kita bisa mendapatkan ilmu dari instrumen itu, yaitu akal tadi. Ya, kita mengetahui bahwa api itu panas, maka jangan disentuh. Kita mengetahui air itu basah, ya harus dikeringkan. Kita mengetahui dari gejala alam, misalnya ketika mendung akan turun hujan, walaupun tidak mesti. Kita pelajari itu semua dari fenomena yang ada di alam, sehingga kemudian kita berpengetahuan. Nah, inilah hadirin sekalian fungsi akal yang kita gunakan untuk mencerna dan berpikir, sehingga kemudian kita bisa memahami semua fenomena alam yang tidak lepas daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimanakah kemudian akal bisa diterangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dalam Al-Qur'an. Dan Al-Quran dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat
yang muhkamat dan dia adalah induk dari kitab, dan yang lain adalah mutasyabihat. Dalam Al-Quran ini ada dua jenis ayat, yang muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Yang muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas, tidak samar, ya, berisi informasi tentang halal, haram, perintah dan larangan, yang kita bisa fahami dengan jelas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan kepada kita sesuatu yang membuat kita bingung. Kemudian yang kedua adalah ayat yang mutasyabih, ayat yang samar. Samar bukan berarti Allah membiarkan kita dalam kebingungan, akan tetapi memang kita tidak mampu untuk menjelaskan dengan akal kita sesuatu yang berada di luar nalar kita. Sebagai contoh misalnya, sampai dengan sekarang, ya, diteliti bagaimana dalam sains, ya, proses Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kemudian ke langit. Ini secara logika akal kita belum menemukan jawaban secara tuntas dan mutlak kebenaran ini, namun ada dalam Al-Quran. Nah, itulah yang kemudian dalam ayat tersebut juga disampaikan warasikhuna fil ilmi yaquluna, dan orang-orang yang mendalam pengetahuannya mereka berkata, ya, bahwa mereka beriman dengan ayat tersebut, ya, dan kemudian mereka mengatakan wa kullu min indi rabbina, dan semua ayat-ayat mutasabih itu juga berasal dari Tuhan kami dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita meletakkan posisi akal kita yang Allah karuniakan kepada kita, yang bisa kita gunakan untuk mencerna sesuatu yang Allah berikan kepada kita di alam semesta, baik yang tertulis dalam ayat Al-Quran maupun yang tidak, agar kemudian kita bisa menyerahkan seutuhnya bahwa kebenaran adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nah, aspek yang menentukan adalah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam menciptakan atau Maha Kuasa dalam menentukan itu. Dan memang kita manusia sebenarnya walaupun dikarunia akal, banyak hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan dengan akal. Dan kita mengatakan itu, ya, sesuatu yang normal kita terima, sesuatu yang sudah wajar kita tetapkan dalam diri kita, ya, seperti asal usul kita, seperti aspek ruh, ya, dalam diri kita, seperti nasib orang yang berbeda-beda, pekerjaannya sama namun pendapatannya berbeda, kondisi secara fisik kita juga yang berbeda-beda. Itu semua segala sesuatu yang tidak mungkin bisa kita cerita dengan akal kita. Maka kemudian agama kita Al-Islam memberikan kepada kita satu panduan agar kemudian kita aslim, kita pasrah, kita menyerah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari kebenaran, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga diminta untuk patuh dan tunduk, kemudian beliau patuh dan tunduk sehingga kemudian kebenaran tunduk padanya. Nah, disinilah juga kemudian ketika kita tidak lagi menggunakan akal secara mutlak untuk memahami sesuatu fenomena yang memang tidak mungkin kita pahami secara akal kita. Nah, di sini dibutuhkan kepasrahan, keyakinan, atau dalam bahasa Al-Quran disebutkan adalah iman. Iman yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah sumber kebenaran, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala sesuatu yang baik, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah membawa kebaikan kepada kita semua, bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala pasti berakibat baik kepada kita semua. Inilah kemudian yang bisa menerangi akal kita. Sebagaimana cahaya yang ada di sekeliling kita, walaupun mata kita sehat, sekiranya tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Walaupun mata kita sehat, apabila tidak ada pantulan cahaya, maka tidak mungkin kita bisa melihat menggunakan mata kita dengan baik.
Nah, ketika ada cahaya, maka mulailah kita melihat segala sesuatu berasal dari pantulan-pantulan cahaya yang datang kepada mata kita, kepada retina kita dan seterusnya. Cahaya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mata kita adalah akal yang sehat, dan dengan diterangi oleh wahyu, diterangi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia bisa mengenali kebenaran. Manusia bisa menerima posisinya, bahwa ia dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa keberadaan kita di dunia sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua merasa walaupun di usia kita yang sudah 40, 50, 60 ini masih bertanya kita mau kemana. Padahal Al-Qur'an sudah menjelaskan, dan penjelasan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sebagai orang yang dikarunia akal juga diberikan pilihan mana yang kita pilih. Apakah kita akan pilih jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita pilih jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Akal seringkali ditantang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat misalnya afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Bisa jadi kalian tidak tadabbur karena hati kalian tertutup ya oleh sesuatu nafsu, perbuatan jahat dan seterusnya yang memang tidak ingin kita dibimbing, dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi nasihat yang baik untuk diri kita, diri kami pribadi, bahwa hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sertakan akal kita sertakan juga pemahaman kita dalam beragama. Jangan sampai kita beragama hanya dengan emosi atau hanya dengan ikut-ikutan saja, walaupun itu juga satu yang dinilai benar. Namun apabila kita beragama dengan akal kita, dan memang Allah Subhanahu wa taala sering kali dalam ayat menantang kita untuk menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan telaah kita, maka kita akan mendapati agama ini adalah agama yang luar biasa, membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, membimbing kita dari jalan kesesatan menuju keselamatan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hadanillah wa yakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.